So according to the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. Ini adalah tempat di mana Yesus tubuhnya dikasih atau jenazahnya dikasih olive oil dan minyak mur, dimandikan di sini. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik, jadi di video kali ini saya ingin menindaklanjuti tentang konten saya yang terakhir ya, yaitu mengenai mahasiswa di Aceh, yaitu di Universitas Teuku Umar, yang dimana mereka mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, yang kemudian berujung mereka ditekan dan didesak oleh pihak kampus untuk menarik kembali ucapannya serta meminta maaf. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga telah disahadatkan kembali karena dianggap telah murtad secara perbuatan. Ngeri ya, padahal hanya cuma mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung loh. Itu pun diucapkan lewat akun Instagram. Hal ini tentu menyinggung yang namanya nilai-nilai toleransi ya teman-teman. Apalagi kampus Universitas Teuku Umar itu adalah kampus negeri ya, bukan kampus swasta yang membawa label Islam. Jadi ya sebenarnya sah-sah aja sih kalau mahasiswanya mau mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, karena memang kan notabene mahasiswanya juga kan majemuk di situ. Dan juga ucapan itu kan juga disampaikan karena kita juga di negara yang namanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagus mahasiswa seperti ini, artinya mereka menjaga nilai toleransi. Tetapi sayangnya pihak kampus mereka justru menghambat nilai-nilai toleransi tersebut. Kira-kira kenapa ya pihak kampus ini sampai berbuat demikian? Ya tentu ini namanya sentimen agama ya teman-teman. Kalau dari kacamata saya ya, dari opini saya tentu ini berkaitan dengan memperingati Jumat Agung kan tentu yang namanya Yesus Kristus itu kan telah mati, telah wafat ya teman-teman. Dan tentu saja hal ini kan bertentangan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Karena di dalam Islam, ya kita anggaplah dulu ya, bahwa Yesus Kristus itu kan sering dianggap sebagai Isa Al-Masih ya. Jadi kan dalam konsep mereka, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu kan tidak pernah wafat atau tidak pernah mati. Jadi dengan demikian, ketika ada mahasiswa yang mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung, tentu ini berlawanan dengan apa yang mereka yakini dan mereka percayai. Karena otomatis sama halnya ya, seperti biasanya kan ada ustadz-ustadz juga yang mengajarkan haram mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa? Karena ada ustadz yang beranggapan kalau mereka mengucapkan selamat Natal, artinya mereka meyakini bahwa Allah itu beranak, kan begitu ya. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah sama halnya juga dengan memperingati Jumat Agung ini. Kenapa mereka melarang? Ya karena kalau mereka mengucapkan selamat Jumat Agung, artinya mereka meyakini bahwa Yesus Kristus yang mereka kenal juga dengan Isa Al-Masih itu telah wafat. Padahal dalam ajaran mereka kan tidak seperti itu. Nah inilah opini saya mengapa pihak kampus sampai sesentimen itu terhadap mahasiswanya yang mengucapkan selamat Jumat Agung. Apalagi kalau kita bisa melihat ya, kan banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan ya, banyak polemikus yang mengajarkan dan menuduh bahwa Yesus itu tidak disalibkan dan tidak pernah mati, karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan ya oleh seseorang muridnya. Ada yang bilang Yudas Iskariot, ada yang bilang Yesus Barabas, ada yang bilang Matias dan sebagainya. Ya itu terserah mereka lah. Ya, walaupun mereka hanya bisa nuduh-nuduh tapi tidak disertai dengan bukti, tidak disertai dengan data dan fakta. Jadi hanya bisa klaim. Jadi makanya kenapa banyak di antara mereka yang masih bingung tentang siapa sebenarnya yang wafat ini, siapa sebenarnya yang disalibkan ini. Dan intinya mereka tetap bersikukuh dengan teori diserupakan, walaupun masih simpang siur nih siapa yang diserupakan tersebut. So according to the Quran, Jesus Christ, peace be upon him, was not killed, he was not crucified. You asked him who was put in his place, I don't know. I know there are stories, Judas was put, this was put, Gospel of Barnabas. Quran says he was not killed, he was not crucified. For me it is sufficient. Who was put in his place, whether someone was put, I'm least bothered. Sebenarnya hal ini sudah banyak ya, atau juga sudah sering dikonter, dijawab oleh para rekan-rekan kita apologet Kristen ya. Bahkan saya sendiri juga sudah sering sih membahas tentang masalah ini ya. Di konten yang ini contohnya ya, nanti linknya saya sertakan di kolom komentar.
Ya, jadi saya nggak perlu lagi menjelaskan panjang lebar ya untuk menjawab hal ini. Nanti teman-teman bisa cek sendiri video ulasan saya di dalam video tersebut. Karena di video itu saya sudah cukup detail ya, saya pikir saya juga memaparkan data dan fakta yang ada bahwa benar Yesus yang disalib dan mati bukan orang yang diserupakan. Nah, kalau di dalam video kali ini saya cukup mengcounternya dengan video berikut ini. Mari kita simak. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke arah ke Golgota dan kemudian ada tempat makamnya Yesus dan di mana tempat Yesus dimandikan. Yuk kita masuk. Untuk ke Golgota harus naik ke atas sana, guys. Di Golgota ada di atas sana dan ini adalah tempat di mana Yesus tubuhnya dikasih atau jenazahnya dikasih olive oil dan minyak mur dimandikan di sini. Dan aku berada di sebuah makam di mana dekat sekali dengan tempat Yesus dimakamkan. Sini nih di sebelah itu ada tempat Yesus dimakamkan dan harus antri ya. Jadi pada saat zaman Yesus ini yang bisa dimakamkan di sini, di sebelah makam Yesus adalah hanya orang-orang kaya yang bisa tadi masuk ke atau dimakamkan di situ. Wow. So guys, ini adalah makam yang dibangun kembali oleh Saint Helena. Dulu makam ini dihancurkan oleh Romawi, di mana niatnya adalah untuk supaya orang-orang melupakan Yesus, tapi sekarang kemudian dibangun kembali oleh Saint Helena dan inilah makam yang dibangun kembali. Dan harus antri ya guys. Apa yang kita tangkap dari videonya mantan istri Ahmad Dhani tersebut? Yap, ternyata ada bukti arkeologi berupa makam Yesus Kristus yang menunjukkan bahwa Yesus itu pernah mati atau wafat dan juga dikuburkan. Dan sampai sekarang, makam tersebut sangat diyakini sebagai makam Yesus Kristus. Bahkan, bukan hanya orang Kristen saja meyakini, orang-orang Yahudi juga meyakini. Bahkan tadi kita dengar, Maya Estianti sendiri, selaku seorang muslimah, dia sendiri mengatakan bahwa itu adalah makam Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.